Kebetulan gue udah pakai dan tes 2 bulanan LG 42 C3 ini jadi monitor TV OLED ini nunjukin kalau monitor LCD yang selama ini gue pakai sangat busuk nampilin gambar dan video, terutama konten HDR. Lah bang, sekarang lu jilat udah lu sendiri. Bukannya lu yang bilang TV busuk jadi monitor? Yes, TV busuk jadi monitor pas konteksnya lagi ngomongin TV budget. Tapi itu nggak berlaku sama 42 C3 di sini. Karena TV LG ini mampu penuhin fitur-fitur buat jadi monitor. Dan juga sekalian kualitas fitur-fitur ini ngebantai banyak monitor lain yang udah gua tes. Dan itulah yang akan kita bahas video ini. Dan terakhir, lebih lagi LG TV jadi salah satu pilihan terbaik untuk jadi monitor ketika lo incar panel OLED dan sekalian tunjukin ketololan market monitor. Gimana gak gue bilang tolol? Market monitor jarang banget gue lihat harganya bisa mepet sama luar negeri. Patokan gue selalu China dan US. Lihat aja Lenovo di 2023 ini, monitor 3 juta bisa dijual 6 juta. Profitnya hampir 50% dan monitor 4 juta. Bisa tiba-tiba dijual 6 juta, 32% profitnya. Jelas Lenovo di 2023 ini bukan mau jualan monitor, tapi badut wannabe. Mau ngelawak di 2023 ini. Belum lagi ada badut lawak ultimate, monitor 3 juta dijual terakhir sama Xiaomi Indonesia badut itu di 5,6 juta. Profitnya lagi-lagi 40% lebih. Mungkin kalau lo orang awam atau fans yang kecuci sama marketing bullshitnya Xiaomi Indonesia bisa ngomong. Bang, harga pasti beda lah sama luar negeri. Lu nggak hitung apa pajak sama ongkos kirim, mana bisa lu bandingin gitu aja. Argumennya sebenarnya kelihatan masuk akal, tapi langsung dibantah kalau lu lihat harga 42 C3 ini. Di US 16 juta, di China hampir 17 juta, di Indonesia tuh tau berapa? 13,5 juta. Konyol nggak market monitor? Dan langsung kelihatan tolol di hadapan market TV. Apalagi kalau lu tahu pajak impor produk dari luar negeri ke Indonesia hitungannya pakai persen. Jadi semakin mahal harga produk, beban pajaknya semakin tinggi. Lebih lucunya lagi, ini TV high-end bisa lebih murah dari luar negeri, tapi monitor budget 3 juta malah bisa jadi 6 juta. Tolol, udah kelewatan. Langsung bisa gue simpulin, Lenovo di 2023 itu badut wannabe dengan mau untung kebanyakan. Dia bukan mau jual monitor, tapi mau ngelawak. Dan Xiaomi Indonesia memang DNA-nya udah badut dari sananya. Nggak ngerti market monitor sama sekali, dan tetap mau untung kebanyakan. Heran gue. Bener-bener diketawain dua brand badut itu sama LG TV 42 C3 di sini yang bukan hanya solid buat jadi TV, tapi tetap asik buat jadi monitor karena penuhin fitur-fitur buat jadi monitor yang luar biasa enak dipakai, yang lu nggak temuin ini di TV-TV budget. Dimulai dari yang pertama. Di TV budget atau super budget mereka nggak kasih PC mode. Jadi pas lu colok ke PC dan buka Nvidia Control Panel di color format, biasanya akan muncul YCBCR 422 atau 420 yang bahasa teknisnya chroma subsampling. Sederhananya, color format ini kompres output warnanya yang bisa di-show sama TV-nya. Hal ini nggak terlalu masalah selama lu nonton video atau film, apalagi di resolusi tinggi kayak 4K. Lu nggak terlalu tahu bedanya chroma subsampling atau enggak. Masalahnya ketika TV chroma subsampling ini lu pakai jadi monitor dan lihat teks dari jarak monitor, teks itu akan jadi busuk untuk lu baca karena kekompres datanya. Beda sama LG 42 C3 yang dia kasih lu PC mode yang pas lu colok ke PC, LG kasih lu output color format full RGB tanpa kompres sama sekali dan dynamic range-nya udah full. Jelas jauh kualitasnya dibanding TV budget chroma subsampling untuk teks. Dan color format full RGB ini ya fitur yang dikasih monitor pada umumnya. Dan kalau kita ngomongin monitor, langsung ada hubungan sama berikutnya, input lag. Yang punya arti lamanya respon dari monitor atau TV pas lu lakuin input, kayak gerakin mouse, klik mouse-nya atau klik keyboard. Biasanya brand yang ngebuat TV akan fokus sama fitur-fitur yang otak-atik gambarnya yang keluar dari TV, termasuk LG 42 C3 di sini. Dimana lu bisa lihat mode buat nonton itu banyak banget, dan di dalam masing-masing mode itu banyak fitur untuk memperkeren gambar yang lu lihat. Biasanya TV budget akan stop sampai fitur-fitur gambar ini aja dan rela korbanin input lag. Karena ya TV murah, budget R&D udah habis bos untuk bikin TV-nya semurah mungkin. Dan sesuai dengan customer yang beli TV budget itu sendiri, brand udah mikirin, ya orang yang beli TV budget ya udah pasti buat nonton doang, bukan untuk dipakai jadi monitor yang butuh input masuk ke TV-nya. Itu kenapa input lag akan dikorbanin. Tapi semua itu nggak terjadi sama 42 C3. Bukan hanya banyak fitur buat memperbagus visual, input lag yang juga dipikirin. Ada 3 preset yang gue tes, Game Optimizer Boost dan Standard dan ESF Bright. 42 C3 mampu push processing lag-nya di sekitar 1 millisecond. Dan di sana lu bisa lihat Asus, MSI dan Samsung Smart Monitor M7 untuk wakilin monitor. Jelas LG masih dalam level setara sama monitor, bahkan Samsung M7 pun yang monitor belum seinstan LG di processing lag karena cuma 60 Hz. Data input lag ini masih baru gue bikin, jadi gue harap maklum jumlah monitornya masih sedikit. Dan kalau gue gambarin prosesnya buat lu pada lebih gampang ngerti hal tentang total input lag yang terjadi di monitor atau TV, dimulai dari PC atau laptop lu kirim data gerakan mouse ke monitor atau TV. TV LG ini butuh waktu sekitaran 1 ms untuk proses data itu. Lu bisa bilang proses ini dia lagi mikir, mencerna data yang dikasih. Setelah mikir, TV-nya butuh tunggu refresh lag dari tiap hertz yang TV-nya generate. Baru setelah itu TV atau monitor munculin gerakan mouse itu tadi. Lamanya data gerakan itu selesai dikerjain dan di show sampai selesai sama TV-nya. Proses itulah yang disebut response time.
Di mana LG OLED ini sangat bersinar dibanding LCD pada umumnya karena OLED pada dasarnya per individual pixelnya bisa on dan off secara langsung. Ya, karena di OLED nggak ada lapisan layer yang gerak-gerak kayak lapisan liquid crystal di LCD. Ngebuat response time yang hampir instan dan efeknya sangat minim motion blur. Gue nggak nemuin preset overdrive di 42C3 ini, tapi secara default gue dapetin 0,62 ms. Untuk overshoot masih dalam batas aman dan inilah monitor TV dengan real 1 ms, bahkan lebih kecil daripada 1 ms. Dan udah jelas, jangan pernah percaya sama bullshit monitor gaming LCD budget pada umumnya yang berani-berani ngomong 1 ms. Bullshitnya ya udah kelewatan dan udah berlangsung terlalu lama. Kualitasnya jauh beda sama OLED di sini. Secara response time sih jelas 42C3 bisa mempermalukan kualitas LCD. Bahkan di monitor gaming terbaik yang udah gue tes aja, 42C3 masih 76% lebih cepat dibanding yang tercepat selama ini Samsung G65B. Dan response time seperti itu, perubahan gambar langsung instan aja muncul. Sama sekali nggak ada sisa bayangan di belakang UFO kayak yang lu lihat di monitor LCD yang lain. Tapi tetap dari hasil UFO, motion blurnya masih kalah dibanding 240Hz Samsung G6. Ya karena Hz-nya LG cuma setengahnya Samsung. Panel LG tetap stabil sampai 60 fps, posisi LG tetap nggak berubah paling atas. Dan kriteria untuk TV jadi monitor ya ada di akurasi warnanya yang dipakai untuk kebutuhan desain. Yang sayangnya 42C3 ini secara default jalan di preset Eco yang biasanya produk elektronik gini fungsinya buat energy saving. Biar hemat energi, dan anehnya masih dibikin preset energy saving lagi di preset generalnya. Jadi gue bikin off dulu settingan energy savingnya, baru gue tes panelnya. Hasilnya nggak menarik sama sekali. Grayscale ya kebiruan nggak jelas karena CCTV-nya udah sentuh 10.000 lebih. Belum lu lihat gamanya, jelas ini ngaco parah. Dan kalau di grayscale ngaco, udah jelas akurasi dan saturasi ya udah nggak jelas secara default. Entah itu di sRGB atau P3. Gamutnya sendiri LG udah bisa sentuh hampir 98% P3 dan sekitar 71% Rec 2020. Udah cukup luas kalau kita ngomong untuk HDR. Tapi warnanya belum seluas panel yang di-push di market LCD yang udah bisa sentuh 84% Rec 2020. Gue sendiri nggak tahu kenapa LG defaultnya pilih di preset Eco, mungkin untuk penuhin regulasi energy saving di Eropa. Alasan pastinya cuma LG yang tahu. Tapi buat gue sih ini aneh aja, karena LG sendiri udah siapin preset-preset yang sangat akurat buat TV ini. Bahkan udah ada preset ISF-nya sendiri, organisasi yang tujuannya untuk nge-push kualitas audiovisual ke performa tertingginya suatu produk. Dan ketika lo mau pakai 42C3 ini buat nonton, gak usah pusing-pusing. Pakai aja preset ISF-nya, tinggal rubah sebentar settingan. ISF bright buat ruangan agak terang, ISF dark untuk ruangan agak gelap. Dan kalau lo mau maksimalin lagi kualitas preset ISF ini, bisa lo rubah juga settingan lainnya. Dan lihat aja, grayscale-nya perfect box di CCTV dan gamanya di 1,7 dpi. Gue udah bisa bilang super akurat ini putihnya. Secara default, ISF bright jalan di color gamut native yang kalau gue tes ini jalan di P3. Dan udah kasih tanya, akurasi 3,5 sangat-sangat akurat. Karena batas akurat itu di 5 ITP. Dan lu bisa ganti ke preset auto LG limit P3-nya yang luas ke 100% sRGB. Kembali sangat akurat, akurasinya di 3,5. Dua color space sekaligus, preset ISF ini udah sediain dan sangat akurat. Gak berhenti di sana, LG juga siapin preset filmmaker mode, kerjasama antar pembuat film, Hollywood, consumer electronics untuk kasih TV settingan yang sesuai dengan buat film mau. Company yang terdaftar ada beberapa dan tumben aja LG dan Samsung mau di frame barengan. Yang gue lihat hasilnya nggak terlalu ada beda sama ISF bright, cuma banyak settingan yang di disable di preset filmmaker mode ini. Jadi gue tetap lebih suka ISF bright, dan itulah kenapa gue bingung sama LG kenapa default 42C3 ini malah di Eco, padahal ada preset-preset luar biasa akurat di dua ini. Aneh. Dan karena di input lag tadi lu pada udah lihat, untuk dapetin yang paling rendah di LG ini memang harus di settingan game optimizer. Jadi ini settingan optimal yang harus lu pakai untuk jadiin 42C3 ini monitor harian. Pakai settingan itu bukan hanya lu dapetin processing lag sekitar 1 millisecond, grayscale dan akurasi warna juga nggak ada obat. Sangat akurat di sRGB atau P3 tergantung settingan gabut mana yang lu pakai. Sayang gue belum nemu di mana error atau salahnya, karena setelah gue full kalibrasi pakai Galman Create Issues Profile, gue nggak bisa bikin panelnya lebih akurat lagi. Sementara ini, asumsi gue karena ada fitur-fitur untuk jagain OLED yang dibikin sama LG masih nyala. Yang nggak bisa gue akses pakai remote bawaan LG karena harus pakai remote service. Yang sayangnya gue mesti ke Amazon belinya. Mungkin nextnya kalau gue ada kesempatan. Untuk counter sendiri sebenarnya udah nggak relevan kita ngomongin panel OLED kayak LG nih. Panelnya bener-bener bisa bikin pixelnya mati. Jelas black luminance-nya 0 dan segala sesuatu yang dibagi 0. Kontrasnya udah pasti infinity. Hal yang bisa lu bilang kekurangan di LG ini ya ada di max brightness yang di full screen 100% wide. Gue cuma bisa dapetin 150-an nits. Gue sendiri sebenarnya nggak bisa bilang ini full kekurangan ya, karena ini sistem dari ABL-nya yang nanti akan gue bahas. Minimum brightness sendiri di full screen 100% wide udah cukup gelap. Di bawah 50 nits enak dipakai gelap-gelapan. Dan jangan lupa singkirin yang nggak penting yang dikasih LG. Yang penting ada remote yang punya fitur kayak jadi mouse dengan gerakin remote kayak gini, dan penutup portnya biar bikin kabel yang dicoloknya rapi. Dan ini hidangan utama yang ngebuat
membuat panel OLED di 42C3 ini sangat-sangat spesial. 42C3 Real HDR. Gue sih agak geli ya ngeliat banyak monitor LCD budget non-local dimming berani ngomong HDR inilah, HDR itu. Belum lagi TCL 55A50 yang gue beli berani-beraninya tulis Dolby Vision di dusnya. Dolby Vision di TV budget jelas marketing gimmick. Gue jelasin. Ngomongin HDR intinya tentang putih yang paling terang dibanding dengan hitam yang paling gelap. Perbandingannya yang biasa kita sebut kontras. Standar HDR yang paling umum ada di HDR10. Masalahnya HDR10 ini nggak benar-benar bisa deliver HDR yang perfect karena metadata HDR10 ini cuma statik. Yang artinya misalnya metadatanya yang ada di suatu film dibikin putih yang paling terang ada di 80, sedangkan hitam yang paling gelap ada di 30. Metadata itu di-apply di sepanjang video atau film. Masalahnya lo harusnya udah tahu. Masa satu standar dipakai untuk sepanjang film? Padahal scene di film nggak selalu terang, nggak selalu juga gelap. Contoh aja nih, Loki yang dicekek Thanos dibanding Thor pas lagi bogem anak buahnya Thanos. Di HDR10, dua scene itu punya maksimum terang dan minimum gelap yang sama. Padahal kondisi scene-nya berbeda. Dari masalah itu, muncullah standarisasi di atas HDR10. Ada HDR10 Plus dibuat sama Samsung dan Amazon, dan juga Dolby Vision dibuat sama Dolby. Dan kedua standar itu punya dinamik metadata untuk jalanin film, di mana frame by frame metadatanya bisa berubah-berubah, ngebuat masing-masing scene jadi punya karakter imersif masing-masing. Di sana lu langsung tahu LCD tanpa local dimming atau full array local dimming pas jalanin HDR udah pasti bullshit. Sama juga dengan Dolby Vision yang diklaim sama TCL. Gimana caranya coba LCD biasa tanpa local dimming bisa penuhin kontras dan brightness untuk show film Dolby Vision yang bener? Dimana satu frame itu butuh bagian yang di highlight terang banget bersamaan sebelahan bareng bagian yang gelapnya gelap banget. Di LCD biasa brightnessnya udah kurang, itu ngefek ke kontras, brightness kurang juga ngefek ke saturate-nya warna, dan udah pasti hasil HDR yang tampilin busuk. Apalagi lu sebelahin TCL ini sama True HDR yang mampu dijalanin 42C3 sini. Bedanya, bumi sama langit. Mata lu langsung dimanjain sama hitam sempurna yang mampu dikasih OLED. Ya jelas karena per pixelnya bisa mati sempurna, dibanding malah jadi abu-abu di konten yang sama dimunculin sama TCL atau Samsung M7. Tapi bukan itu aja. Pada saat kontennya butuh terang dan gelap bersamaan dalam satu frame, panel OLED ini dengan mudahnya keluarin highlight dan detailnya, nggak ada masalah. Sementara Samsung M7 ataupun TCL cenderung pucet, warnanya kelihatan mati. Ya kayak gitu, sinematik filmnya jelas ikutan mati lah. Semuanya gue tes pakai Disney Hotstar bawaan monitor atau TV-nya. Push semuanya dari resolusi mentoknya di 4K dan semuanya jalan di Dolby Vision atau HDR10 di Samsung M7. Disney Hotstar dan filmnya udah ready data di dalam filmnya untuk HDR10 dan Dolby Vision. Tapi beda monitor atau TV yang lu pakai, hasil keluarnya bisa sangat-sangat jauh beda. Kesimpulannya udah jelas, menerima sinyal HDR Dolby Vision dan show HDR untuk keluar ditonton itu dua hal yang berbeda. Udah jelas Dolby Vision di TCL bullshit belaka. Disclaimer buat lu pada, semua footage yang gue show di sini kelimit sama dynamic range yang bisa ditangkap sama kamera yang gue pakai, dan ditambah juga kompresan video yang dilakuin sama YouTube, juga software editing gue. Masih sangat jauh sama apa yang benar-benar bisa ditangkap sama mata. Kalau gue kasih nilai dari 0 sampai 10, di mana 10 perfect untuk HDR, TCL gue akan kasih 3, sementara LG di sini di 8,5 sampai 9. Ya sejauh itu bedanya di mata. Secara visual jelas lah, LG 42C3 di sini punya kualitas HDR yang membantai semua LCD biasa pada umumnya. Pertanyaan berikutnya, seberapa HDR yang akurat sesuai standar? Beda sama standar dynamic range yang target gamanya 2,2 atau 2,4, di HDR standar yang dipakai gamma IOTF yang nunjukin gimana panelnya show highlight pas jalanin konten HDR. Gue tes di 3 preset yang LG kasih. IOTF ketiganya sih mirip, tapi di Cinema Home RGB balance sedikit kebiruan pas mendekati warna putih. Saran gue pakai filmmaker mode atau preset cinema aja. 42C3 cenderung agak sedikit over highlight di grayscale 40-an ke atas yang ngefek bisa kehilangan sedikit detail. Tapi overall kualitasnya cukup oke aja, udah ngikutin gamma IOTF. Dan buat lu pada yang belum tahu, HDR cara kerjanya sangat berbeda sama SDR dalam hal brightness. Apalagi kita lagi ngomong OLED kayak LG di sini. Dimana brightnessnya bisa berubah-ubah tergantung berapa besar window size yang dipakai. Itulah kita tes munculnya 100% white di berbagai persen gedenya window yang di show LG ini. Data ini nunjukin panelnya mampu seberapa terang munculin cahaya pas film minta highlightnya seberapa besar berbanding total besaran panelnya. Dan sebenarnya masih banyak data brightness dan kontras yang mesti gue show ke kalian, cuma karena belum ada data pembandingannya sama monitor atau TV lain, gue cepet aja di sini. Untuk show warna HDR sendiri, gue ada tes 3 color space. Hasilnya memang nggak perfect di sRGB dan P3, lumayan oke aja, udah mengarah ke target. Dan di saturasi Rec 2020 di warna paling ujung tiap spektrum warna, memang LG ini nggak bisa capai. Ya, karena ini limitasi dari gamut panelnya sendiri. Kelihatannya sih butuh beberapa tahun ke depan baru panel bisa cover 100% Rec 2020. Overall, OLED di LG ini udah sangat perfect untuk show konten film apapun.
entah itu dalam mode SDR atau HDR, bahkan konten yang susah banget di-show di LCD mini LED dengan ribuan zone sekalipun. Kayak lampu Christmas di kebun binatang, di mana di sebelah lampu langsung gelap gulita. LG OLED di sini munculin konten itu dengan tetap show semua detailnya tanpa munculin blooming sama sekali yang jadi masalah di panel mini LED kebanyakan. Di LG konten tetap kelihatan jelas, detail di tempat gelap tetap dijaga, dan highlight tetap bisa di-push sama panelnya. Lu bisa langsung pakai TV ini jadi monitor. Cukup setting sedikit dan lu dapetin kualitas yang terbaik yang bisa dicapai sama LG OLED ini. Di sisi lain ada hal-hal yang mesti terima pas jadiin TV ini monitor. Gua nggak bisa bilang ini kekurangan karena hal-hal ini rada subjektif. Panel yang pakai LG ini glossy. Buat gue yang tiap hari tes monitor yang hampir 98% panelnya doff. Buat gue sih ini indah banget pas nemuin panel glossy. Warnanya kerasa, jauh lebih keluar dan lebih saturated di mata. Apalagi ditambah no bezel di bagian bawah LG ini. Plus OLED itu bisa mati, jadi lu kayak ngelihat nggak ada bezel pada saat dia show konten gelap di pinggir-pinggirannya. Kenikmatan ini dilihat mata bener-bener nggak ada bandingan. Di sisi lain glossy panel ini sangat mantulin cahaya dibanding doff panel, dimana pas lu pakai di dekat jendela yang masuk cahaya, LG OLED ini malah jadi cermin. Panel yang LG pakai di sini sering disebut WOLED. W singkatan dari white atau putih karena ada tambahan white pixel di arrangement subpixelnya. Ini agak sedikit beda dibanding LCD pada umumnya yang cuma RGB aja. Layout yang agak unik di OLED LG ini dibanding standar market kebanyakan bisa ngefek pas lu pakai Windows, dimana terjadi yang disebut color fringing. Paling kelihatan pas lu lihat teks, ada bocoran warna hijau dan merah di sebelah teks hitamnya. Ya dimana masalah ini kembali lagi bukan salah panel OLED yang LG ini, tapi lebih ke software clear time-nya Windows yang memang didesain buat subpixel RGB biasa. Buat gue sendiri sih nggak terlalu gimana ya, bahkan hampir nggak kelihatan pas lu lihat dari jarak pakai monitor normal. Dan pas gue tes barengan sama Mac, efek ini bahkan nggak terlalu kelihatan di Mac ya karena beda gaya software. Gue dapetin full resolution full spec di 4K 120Hz 10-bit. Lu mesti pakai HDMI 2.1 yang dimana kalau lu pakai PC, GPU lu mesti punya seri RTX 3060 ke atas atau Radeon RX 6800 ke atas. Dan juga nggak ada USB-C di TV kayak gini. Ya jelas lain namanya TV, bukan monitor. Yang ngebuat pas lu mau pakai barengan sama MacBook, lu mesti beli USB hub yang kayak gue pakai di sini. Dan saking instannya response time OLED LG di sini memang luar biasa untuk gaming. Tapi ketika lu pakai buat nonton film 24 fps, kadang-kadang bisa terjadi yang namanya stutter, terutama di bagian shot yang sejajar dan pelan. Tiap orang beda-beda sensitivitas ngeliat ini, jadi hal ini tetap gue bilang subjektif. Berikut ya, ada perlindungan untuk panel OLED yang ngebuat brightness yang akan berubah tergantung besarnya warna putih terang yang di show. Ini ngefek ke data max brightness yang gue show sebelumnya. Lu bisa lihat langsung perubahan brightness ini pas gue gede kecilin tab window di Windows. Dan perlindungan yang kedua, pas show konten statik yang terang dalam beberapa menit tanpa input apapun ke TV-nya, kayak gerakin mouse atau klik, keseluruhan panelnya akan menggelap sendiri bertahap sampai ke paling gelap. Pas lu gerakin mouse ke panelnya lagi, baru mulai balik terang lagi. Kedua perlindungan itu banyak reviewer luar negeri yang ngomong 42C3 ini jadi kurang ideal untuk dipakai jadi monitor. Sementara buat gue sendiri nggak terlalu mengganggu pas dipakai sehari-hari, karena di sisi lain keduanya perlindungan itu perlu buat lindungin panelnya dari yang namanya burn-in. Mungkin dari semua kelebihan LG OLED di sini, ya ini burn-in jadi salah satu kekurangan atau masalah. Dimana panelnya di ujung jalan atau di ujung umur sana akan nyisain bekas konten-konten sebelumnya, dan ini permanen burn-in. Cara ngilangin itu nggak ada, dan lu mesti beli baru tentunya. Dimana ini bukan salahnya LG juga sebenarnya, karena memang ini kelemahan teknologi OLED. Ya bisa lu bilang kodratnya panel OLED lah. Karena bahan dasar pembuatnya panel OLED itu pakai bahan yang organik yang akan turun kualitasnya selama pemakaian. Ini nggak cuma terjadi di TV atau monitor aja. Smartphone lu pada yang pakai AMOLED dari Samsung atau OLED-nya yang ada di iPhone punya masalah yang sama di ujung umurnya nanti. Semua tergantung berapa sering lu hajar konten statik di panel OLED ini, misalnya kayak taskbar di Windows atau dock di Mac. Dipaksa juga jalannya maksimum brightness terus-terusan, ditambah kalau ruangannya panas berlebihan. Semua itu nambah resiko lebih cepatnya terjadi burn-in. Masalahnya nggak ada yang bisa hitung berapa lama pastinya burn-in ini karena gaya pemakaian tiap orang beda-beda. Paling mulai hari ini gue jadiin unit 42C3 ini buat jadi daily gue pakai bareng MacBook Air. Kita lihat sama-sama dari tanggal video ini di post berapa lama bagian dock macOS di sini jadi burn. Dan buat lu pada yang sama kayak gue udah nge-stuck sama ukuran 42 inch yang ngerasa inch lebih kecil tuh rasanya sempit karena sebelumnya gue pakai Samsung M7 43 inch. LG 42C3 ini adalah pilihan OLED value to performance terbaik untuk lo upgrade monitor 42 inch. Karena kalau lu lihat varian market monitor OLED pas video ini dibuat, gue temuin ada sekitar 4 varian. Sebenarnya banyak brand ya, tapi gue ambil contoh dari pembuat panelnya aja langsung, LG dan Samsung. LG sendiri kelihatannya bikin 2 varian OLED 4K 120Hz buat TV 42C3 di sini atau inch lebih gedenya. Sementara untuk market monitor segmennya berganti ke QHD 240Hz. Buat lu yang udah pernah cobain tajamnya 4K di 42 inch, jelas lu akan pilih 42C3 dibanding QHD di 45 inch yang mirip sama 27 inch Full HD. 20% kalah PPI-nya atau ketajamannya dibanding
4K di 42 C3. Dan sekalipun 27 inch OLED yang dikasih LG punya PPI yang sama, aduh, lu akan ngerasa sempit buat kerja dibanding 42 inch 4K. Tetap 42 C3 jadi pilihan yang terbaik. Dan gue sendiri ngerti LG sebenarnya berusaha untuk bikin lebih gaming dengan 240 Hz di pasar monitor. Pertanyaannya, orang yang udah mampu beli monitor atau TV kayak gini seharga 13 jutaan ke atas, menurut lu nih, orang kayak gini punya waktu kah untuk push rank Valorant? Gue rasa sih orang yang mampu beli monitor puluhan juta kayak gini pas pulang kerja udah capek banget, nggak ada waktu nge-game dan lebih banyak kebutuhannya nonton. 42 C3 kembali jadi pilihan yang terbaik. Dan sekalipun ada sebagian kecil orang yang punya duit puluhan juta ini pengen push rank Valorant, kenapa orang mesti beli 240 Hz yang ditawarin sama monitor-monitor LG OLED? Sementara orang ini bisa beli 360 Hz IPS monitor murah cuma 5 jutaan dari MSI. 5 juta MSI plus LG TV 42 C3 di sini. Lu dapetin dua produk terbaik di bidangnya masing-masing, dan bahkan total harga dua produk itu masih di 18 juta. Masih lebih murah dari satu monitor OLED LG. Aduh, buat gua sih harga yang ditawarin monitor LG OLED di Indonesia sangat nggak make sense untuk orang yang cari value to performance. Malah ngelihat apa yang ditawarin Samsung monitor di 21:9 sama 32:9 aspek rasio jauh lebih make sense dibeli dibanding monitor-monitor OLED-nya LG di Indonesia. Tapi kembali di harganya monitor Samsung sekalipun, harga TV 42 C3 ini terlalu gila bro, di 13,5 juta. Lu hampir bisa beli 2 biji 42 C3 dibanding G9 OLED-nya Samsung. Dua bro, bayangin aja. Sementara persaingan di market TV sendiri, gue kemarin ada ke Electronic City, kebutnya Samsung dan Sony. Mereka bilang OLED yang mereka punya 42 inch nggak masuk ke Indonesia. Kembali 42 C3 jadi pilihan satu-satunya kalau lu mau dapetin monitor OLED terbaik dan termurah. Itu kenapa 42 C3 ini gue bilang di awal, kegilaan value-nya bukan hanya di market TV, tapi pas lu compare ke market monitor langsung kelihatan dibeli. I know your friends, they were all let us all man and it's time party, 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 party. Speaker sendiri udah no bacot lah. Ini TV bos, kualitas soundnya udah nggak main-main. Lu bisa bikin satu ruangan menggelegar kalau lu mau. Terakhir garansi dikasih LG Electronics buat 42 C3 ini cuma 1 tahun. Yang awalnya gue pikir ini sih nyebelin ya. Tapi kemarin AOC ada kirimin gue OLED nih, AOC juga, yang AOC bilang kalau pabriknya TPV sendiri juga cuma mau garansiin monitor OLED itu 1 tahun doang. Yang akhirnya AOC Indonesia mesti keluarin budget sendiri buat naikin garansinya jadi 3 tahun. Saat tahu itu dan ngelihat harga 42 C3 ini di Indonesia udah di price bahkan lebih murah dari US dan China, ya walaupun gue berharap garansinya jauh lebih panjang dari 1 tahun, gue mau nggak mau harus maklumin ini. Dan thank you buat LG Electronics Indonesia yang udah sponsorin video ini. Sorry udah nunggu lama karena pengetesan dan data yang gue show bener-bener terlalu banyak. Dan sorry juga buat lu pada yang mention gue di Discord 2 mingguan ini gue belum balesin karena fokus untuk selesain TV 42 C3 gila. Habis ini gue bales-balesin. Gue Adon dan GTD, sampai jumpa dan